Haleluya, haleluya. Shalom saudara. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Seberapapun yang hadir pada malam hari ini, walaupun di luar suasana hujan deras, juga suasana dingin sekali saudara ya. Tapi saya percaya kita datang di dalam hadirat Tuhan untuk merasakan kehangatan kasih Tuhan. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu dan penyertaan Tuhan. Pertolongan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Sungguh Kau Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh rahmat. Dan kalau pada sore hari ini Tuhan Kau sucikan kami, kuduskan kami, layakan kami untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat memuji, memuliakan dan meninggikan Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Biarlah ucapan syukur, pujian, penghormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, Kau memberkati kami. Biarlah kami selalu dapat merasakan hadirat Tuhan, merasakan mujizat Tuhan. Berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada Bapa. Kalaupun mereka dalam perjalanan atau masih di dalam perjalanan atau di rumah Bapa, kami berdoa supaya Engkau memberikan keselamatan, dapat bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuji Engkau. Terpujilah nama Bapa di surga, serta ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan biarlah hanya sukacita surgawi itu ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat yang percaya bersama-sama katakan, sekali berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari datang di dalam berkat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Bersama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agungnya. Puji dia tutlah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Engkau baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Mari dengan sukacita di dalam Tuhan kita. Haleluya. Puji dan sangkakala, musik dan tarian. Amin. Dan bumi di surga menatap hati, naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Yes. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Engkau baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang percaya Tuhan Yesus kita baik, bersama-sama lambaikan tangan kita. Percaya Dia baik, amin. Seberapapun yang hadir di tempat ini, katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan baik,
Yes. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Engkau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yeah, Engkau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Engkau baik Yesus. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Mari saudara keluar dari tempat dudukmu, berikan salam kanan kiri. Kan hanya beberapa orang saudara ya, tapi katakan sukacita surga ada di tempat ini. Haleluya. Amin. Mari lebih bersemangat lagi memuji nama Tuhan kita. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasanya, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisau hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak meraya. Terpujilah segala raja. Mari umat Tuhan lebih keras lagi puji nama Tuhan kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah bersama kita, bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisau hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, berayak berpujilah, Engkau Raja segala raja. Haleluya.
haleluya. Dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, penguasa langit dan bumi. Mari umat Tuhan serukan namanya. Angkat tanganmu. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Bersama-sama lambaikan tangan kita. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayak. Terpujilah segala raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorak yang panjang dan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Bila saat ini Tuhan kami menaruh pengharapan kami, menaruh hati kami, menaruh hidup kami hanya untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari coba Tuhan angkat suara. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan
menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, hadiratmu memenuhiku, hadiratmu Tuhan, penuhi baitmu dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu, memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ya Rama ya Rama ya Rama Syara ya Rama ya Rama. Ya Rama ya Rama Rama Syara ya Rama ya Rama. Ku sembah, ku sembah. Mari sembah Tuhan kita, sembah, sembah Dia. Rawa rawa sana ya rawa rawa. Syara rawa rawa ya rawa rawa rawa. Rawa syara ya rawa rawa ya rawa rawa. Haleluya. Yang ku nampak hanya Kamu, katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu Tuhan penuhi baitmu dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, ku bersungkur dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ku sembah, haleluya. Sembah, ya Rama
Haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus termulia, Kau sungguh ajaib Tuhan. Yesus Tuhan, ya Rabbah, ku menyembahmu Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Hati kami bersyukur padamu, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Kau sungguh baik Yesus, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Yesus. Yesus Tuhan, syararabalara, yararamasyalayara. Engkau baik Tuhan, Kau baik, tiada terukur kasih setiamu bagi setiap kami. Haleluya. Ya Rabbalah masyana ya Rabbalah. Yesus. Kirabasyata. Bila kami selalu berjalan dalam terang-Mu Tuhan. Ikarabasyata. Mari umat Tuhan lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Percaya jalan hidup kita dipegang oleh Tuhan. Rencana-rencana Tuhan yang terbaik dalam hidupmu. Jalan Tuhan tak terselami dalam hidup. Ikaramasya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan, biar nyata Tuhan.
Mari dengan iman percayamu Bapak Ibu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu. Percaya rancangan Tuhan penuh damai dalam hidupmu. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari dengan perasaan yang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari Bapak Ibu. Jalan tetap dengan imanmu, percayalah oleh setiap hati, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, rencana dan rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau memujikan dengan iman kami. Haleluya. Tiada terduga kasih-Mu, Heran dan besar arti kehadiran selalu nyata dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari bersama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Sekali lagi menyembah Yesus, sembah Tuhanmu, sembah Dia, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Rancangan-Mu, rancangan kebaikan dalam hidup kami. Rencana-Mu penuh dengan damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Shaka papa para para shara sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah, sembah. Urama shaka papa papa papa. Urama shara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Shaka papa 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 papa. Irama shara ya la 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 shara la la.
dahsyat, perbuatan dahsyat telah dikerjakan. Aku percaya. Yang percaya ada mujizat di tempat ini, sorakan haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Yang percaya ada mujizat angkat hatimu. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Ada mujizat. Kami percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Makasih Tuhan. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Biar musik dengan lembut naikkan pujian ini. Mari sama-sama ambil waktu berdoa. Bahwa Tuhan kita itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu artinya kalau dulu Tuhan buat mujizat, maka saat ini pun Tuhan yang sama akan lakukan itu dalam kehidupan kita. Asal kita percaya, kita akan lihat kemuliaan Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Dalam setiap persoalanku ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya Saat ku di sini, mujizat-Mu nyata di hidupku. dalam setiap persoalanku. Ada nama Yesus berkuasa dalam setiap perkara yang rumit. Harap selalu padamu, oh Yesus.
Engkaulah penolong yang sejati. Kami percaya. Kami percaya Tuhan. Aku percaya saat ku di sini. Amin, amin. Mujizatmu nyata Engkaulah penolongnya sejati. ya Tuhan. Tiada yang mustahil. Dan kami percaya Tuhan. Aku percaya saat ku di sini. Mujizatmu hidupku. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Katakan Engkau, Engkaulah penolong yang sejati. Tiada yang mustahil bagi. Kami percaya, kami percaya. Aku percaya saat ku di sini. Amin. Mujizatmu nyata hidupku. Engkaulah penolong. Yang sejati. Kami pegang janjimu, kami pegang firmanmu. Tiada yang mustahil. Yes. Inaralama sire karalama te karalama karalama. Saat ku Di sini mujizatmu nyata hidupku. dan aku percaya Tuhan. Aku percaya saat ku di sini. Mujizatmu. Nyata hidupku. Dan aku percaya Saat ku ku di sini. Mujizatmu nyata di hidupku. Yes! Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menjawab doa kami, bahkan lebih dari yang kami pikirkan dan doakan. Kerjakan itu terus dalam dan melalui kehidupan kami Tuhan. Malam ini kami rindu didikan Tuhan lewat kebenaran firman. Firman yang tidak pernah berubah namun selalu mengubah hidup kami menjadi seperti yang Kau mau. Biar roh hikmat, wahyu dan pengertian mengajari kami untuk kenal Tuhan. Hati yang lapar dan haus ada dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah-Mu, pengurapan sorga ada dalam kehidupan hamba-Mu. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu, itu akan menguatkan, meneguhkan, memberkati, menegur setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpuji akan nama-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap untuk terima berkat sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Sebelum duduk, kasih tepuk tangan yuk untuk semua yang melayani kita malam ini ya. Yuk silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke. Shalom semua. Shalom semua. Iya malam ini tidak terasa ya saudara. Sudah Kamis lagi gitu ya. Nanti sudah hari Minggu lagi. Ya, satu hal yang kita percaya bahwa kita itu dengan Tuhan Bapak Ibu, ya kita harus siap. Kadang-kadang Tuhan membawa kita itu kepada satu pengalaman-pengalaman baru di dalam Dia. Karena Alkitab berkata, kasih setia Tuhan itu selalu apa? Selalu apa? Baru setiap hari. Nah olehnya kadang-kadang saya belajar ngikut Bapak Ibu kemana Tuhan pimpin saya, kemana Tuhan arahkan saya dan apa yang akan terjadi, kita juga tidak pernah tahu. Yang penting begini, langkah pertama itu urusannya siapa? Langkah pertama urusan siapa?
urusan kita. Langkah selanjutnya biarlah Tuhan yang bekerja. Ya, dan bersyukur malam hari ini kembali Pak Hasan ya ada bersama-sama dengan kita. Biarlah kita mau buka hati kita untuk firman Tuhan. Biarlah kebenaran ini akan memerdekakan setiap kita. Yuk kita kasih sambutan dan tepuk tangan. Monggo Pak dipersilakan. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi yuk. Iya. Shalom Bapak Ibu. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Yohanes pasal 13. Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai ayat 35. Kita akan belajar, ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai ayat 35. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, tanda mutlak seorang pengikut Kristus adalah harus ada kasih. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu tanda mutlak, tidak bisa tidak ada, harus ada. Amin saudara. Nah, bentuk mengasihi itu banyak Bapak Ibu. Contohnya kita punya teman lagi sumpek, kita nasihati, kita kuatkan dengan kata-kata motivasi, akhirnya dia bisa kembali bangkit semangatnya, itu bentuk mengasihi. Kita lagi mungkin punya teman, lagi pindah rumah, kita bantu usung-usung barangnya, itu juga bentuk mengasihi. Atau mungkin juga kita ada berkat dikit lah, kita bantu teman kita yang lagi kurang uang, kita kasih dikit berkat dia ke dia, itu juga bentuk mengasihi. Nah, hari ini kita akan belajar ada satu bentuk mengasihi, yaitu mengampuni. Ini yang tidak gampang. Kalau ngasih nasihat gampang lah. Barang gampang, kasih duit juga gampang. Tapi mengikhlaskan hati kita yang sudah tersakiti, itu enggak gampang. Dan saya temukan ada banyak orang anak Tuhan terlebih khusus Bapak ya, yang simpan kepahitan, hidupnya enggak pernah baik, enggak pernah. Di Alkitab juga ada banyak contoh orang-orang kepahitan, hidupnya itu tragis loh. Yang pertama siapa? Saul. Saul itu kepahitan karena dia melihat rakyat lebih memuji Daud daripada dia. Akhirnya apa? Dia berusaha untuk membunuh Daud. Padahal Daud gak ada salahnya. Kalau saudara perhatikan akhir hidup Saul bagaimana? Dia pada waktu roh Tuhan sudah pergi daripada dia Bapak Ibu ya. Akhirnya apa? Dia dikalahkan musuhnya. Sudah dikepung oleh musuhnya. Dan dia karena gengsi tidak mau dibunuh oleh musuhnya. Dia minta prajurit untuk tusuk dia. Satu pun tidak ada yang berani tusuk dia. Karena dia raja. Akhirnya apa? Dia lemparkan pedang ke atas. Begitu pedang nancap ke tanah. Lalu dia timpa. Paks, mati dari situ. Itu orang yang kepahitan. Yang kedua siapa? Ahitofel, penasihat Raja Absalom dan juga Daud. Dia setara nabi. Tapi dia kepahitan, dia ingin membunuh atau menghancurkan keluarganya Daud. Daud dan Absalom, Absalom itu anaknya Daud saudara. Kenapa dia kepahitan? Karena dia melihat dan dia tahu cucunya pernah diperkosa oleh Daud. Siapa cucunya? Batseba. Akhirnya apa? Nanti bisa baca 2 Samuel 17 Bapak Ibu ya. Dia bunuh diri. Itu hamba Tuhan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini kalau kepahitan hidupnya baik, tidak ada. Tapi sayangnya kita kok masih suka kepahitan dulu. Hari ini kita akan belajar tentang mengampuni. Karena di pengajaran kita akan masuk bagian demi bagian agar kita bisa memahaminya secara tertata dengan baik. Kita masuk yang pertama, mengapa saya sulit mengampuni? Apa yang menjadi alasan kita sulit mengampuni? Saya temukan ada 3 alasan. Yang pertama, saat kita mengampuni belum tentu menghapus memori. Saat kita mengampuni belum tentu menghapus memori. Saudara jujur ya, pada waktu kita mengampuni apakah ingatan akan kejadian dari yang pernah kita alami itu langsung hilang dari ingatan kita Bapak Ibu? Langsung hilang dari pikiran kita? Mana? Apalagi kalau itu sangat-sangat menyakitkan. Kita mungkin di rumah lah ya, katakanlah sudah masa lalu. Terus kita ingat lagi itu, aduh. Saya berapa kali nangani konseling rumah tangga Bapak Ibu yang pernah tersakiti. Dia mau ceritakan masalahnya kan otomatis dia ingat lagi. Itu nangis, nangis. Sampai kita nunggu tangisan selesai baru dia bisa cerita. Karena dia ingat lagi. Ini kesulitan pertama kita ngampuni. Karena waktu kita ngampuni, ingatan kejadian yang menyakitkan itu enggak pergi dari pikiran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita mengampuni tidak menjamin kita diperlakukan secara adil dari orang yang kita ampuni.
Saat kita mengampuni tidak menjamin kita diperlakukan secara adil dari orang yang kita ampuni. Adil itu gini Bapak Ibu, orang jahat dihukum itu adil. Kita berbuat baik pada seseorang lalu orang itu kembali berbuat baik pada kita, itu adil, impas satu-satu. Saya menanya Bapak Ibu, waktu kita mengampuni, bukankah kita berbuat baik? Amin. Nah, kebaikan apa yang kita terima dari orang yang kita ampuni? Ada. Mana ada, cuek dia. Ya, kita mati-matian mengampuni, kita mati-matian berbuat baik, dia masa bodoh. Masih mending saudara kalau hari ini kita ngampuni, besok dia transfer duit, itu enak. Hari ini kita ngampuni, besok dia kirim parcel, itu enak. Tapi kenyataannya mana ada, masa bodoh dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, saat kita mengampuni tidak menjamin adanya perubahan sikap dari orang yang kita ampuni. Saat kita mengampuni tidak menjamin adanya perubahan sikap dari orang yang kita ampuni. Bapak Ibu saya mau nanya, waktu kita ngampuni orang yang menyakiti kita, apakah dia bertobat? Apakah dia jadi baik? Mana? Diulangi lagi itu. Apa enggak naik darah tinggi kita? 3 alasan inilah yang membuat kita sulit mengampuni, bukan? Sudah ingatan akan kejadian itu enggak lepas dari pikiran kita, tambah lagi dia pun cuek, tambah lagi dia ulangi lagi itu. Lalu yang jadi pertanyaan, apa dasarnya kita mengampuni? Apa dasar kita mengampuni? Ada 2 dasar Alkitab yang menjadi alasan kita mengampuni. Yang pertama, Lukas 6 ayat 37. Lukas 6 ayat 37. Kita mengampuni bukan supaya orang itu baikin kita. Kita mengampuni bukan supaya orang itu bertobat, tidak. Lukas 6 ayat 37. Yang pertama, kenapa saya harus mengampuni? Lukas 6 ayat 37 dikatakan di sana, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ampunilah, itu perintah. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Poin pertama, kenapa kita harus mengampuni? Karena itu adalah perintah Tuhan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Saya tegaskan, mengampuni bukan ajakan, mengampuni bukan saran, mengampuni bukan himbauan, mengampuni bukan pilihan. Kita nggak disuruh milih, mengampuni adalah perintah. Amin. Jadi kalau dikatakan perintah, suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, saudara harus lakukan itu. Yang setuju katakan amin. Jadi itu perintah. Jadi bukan untuk ditawar, apalagi dibantah, hanya untuk dilakukan. Itu yang pertama. Karena itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua, Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Malam ini kita akan banyak buka ayat saudara ya, ini pengajaran. Kolose 3 ayat 13. Mengapa saya harus mengampuni? Kolose 3 ayat 13 dikatakan di sana, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Yang kedua, kenapa kita harus mengampuni? Karena kita sudah diampuni. Karena kita sudah diampuni. Saudara, sebelum saya lanjut, saya mau beritahu, khotbah atau pengajaran tentang pengampunan hanya akan bisa diterima oleh mereka yang punya penyangkalan diri yang tinggi. Sekali lagi, pengajaran tentang pengampunan hanya akan bisa diterima, hanya bisa dilakukan kepada mereka yang punya penyangkalan diri yang tinggi. Tanpa itu tidak bisa. Lukas 9 ayat 23 dikatakan apa Bapak Ibu di sana? Barang siapa mau ikut aku, dia harus sangkal dirinya baru bisa pikul salib. Tanpa sangkal diri kita tidak bisa pikul salib Bapak Ibu. Yang jadi pertanyaan, apa itu sangkal diri? Sangkal diri adalah mengaku bahwa hidupku bukan milikku, tapi milik Tuhan. Itu sangkal diri. Nah kalau kita menyadari hidup kita adalah milik Tuhan, maka apa kata sang pemilik hidup? Nurutlah, sudah, gak usah banyak bantah. Amin. Iya, itu betul-betul sangkal diri. Tanpa itu gak bisa. Apalagi kita berkata, loh kok enak apa kita ngampuni? Ya, mau dia bikin sakit, makin ngampuni kok memang enak. Itu kata dunia, tapi kata firman Tuhan, ampunilah. Amin. Iya. Saya khotbah begini Bapak Ibu, bukan berarti kami gak pernah mengalami tersakiti, pernah. Saya tahun 99 apa 98 saudara ya, saya waktu itu skripsi. Saya hampir DO, saya kuliah di ITS saudara ya. Hampir DO saya, gara-gara uang kuliah berhenti dari bapak saya. Bapak saya kena tipu orang, ditipu oleh temannya sendiri. Itu uang pensiun, uang tabungan sekian banyak, tambah lagi uang jual rumah di Jakarta, habis semua.
Dibawa sama temannya itu ke Hong Kong. Dibawa lari saudara, menipu ya. Bapak saya masuk rumah sakit di Jakarta. Terus mama saya telepon, saya berangkat ke sana. Bapak saya bilang, nak, kau kayaknya nggak bisa lagi kuliah son. Kenapa Pak? Uang kita udah nggak ada. Habis sudahlah. Dia bilang, udah Bapak nggak usah pikirin itulah. Yang penting Bapak sehat-sehat lah. Nanti masalah uang kuliah gampang gitu, bilang gitu. Nggak ada lagi uang. Hampir dia saudara. Saya bilang, Bapak udah ngampunilah. Memang dia mati-mati ngampuni karena itu uang pensiun dia tabungan sekian puluh tahun. Habis begitu saja. Sempat berdebat dengan saya. Kau pikir cari uang itu gampang son? Itu uang tabunganku hasil jual rumah. Kok enak aja bilang ngampuni. Saya hanya doa terus Tuhan jangan sampai jantung bapakku kumat lagi. Karena 2 kali masuk rumah sakit itu. Gak kuat jantungnya. Tapi saya bersyukur bapak saya akhirnya bisa mengampuni. Yang jadi pertanyaan apakah uang itu kembali Bapak Ibu? Mana kembali? Hilang. Tapi saya bersyukur bapak saya sembuh dan saya bersyukur Tuhan bisa buat saya bisa lulus kuliah saya saudara. Amin. Iya. Kami mengampuni kenapa? Karena itu perintah. Yang kedua karena kami sudah diampuni. Yang setuju katakan amin. Kita masuk bagian selanjutnya. Model pengampunan. Saya temukan ada 2 cara anak Tuhan mengampuni. Ya. Yang pertama mulut mengampuni tapi hatinya ngempet. Mulutnya bagus, oh gak apa-apa, udah lama kok tapi hatinya, oh lihat kok ya, ada yang kayak gitu loh, ada. Buka Kejadian 4. Kejadian pasal 4 ayat yang kelima. Ini bom waktu. Mulutnya bagus, tapi hatinya itu nahan. Kejadian 4 ayat yang kelima. Kita lihat kasus Kain dan Habel. Coba perhatikan kalimatnya Bapak Ibu ya. Kejadian 4 ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi apa saudara? Sangat panas. Bukan panas ya, sangat panas. Dan mukanya muram. Ayat yang ke-8. Lompat ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Kita sudah tahu kasus bersama Bapak Ibu ya. Persembahannya Habel diterima, Kain tidak. Itu membuat Kain benci pada adiknya. Kan lucu. Bukannya kecewa sama Tuhan, kok malah adiknya jadi sasaran. Akhirnya apa? Dia berencana membawa adiknya itu ke ladang, ke padang saudara ya. Perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu, pada saat itu Bapak Ibu ya belum ada Gojek ya. Belum ada Gojek, belum ada sepeda motor, enggak. Mereka ke padang, ke ladang itu jalan kaki. Jadi katakanlah mungkin perjalanan itu ada 1 jam lah. Bayangkan. Kain selama 1 jam berjalan dengan adiknya bisa ngobrol enak loh. Coba. Bisa ngobrol enak, tapi hatinya ada kayak gitu. Begitu sampai di tempat yang direncanakan langsung dia 13. Yang seperti ini anak Tuhan ada banyak. Mulutnya mengampuni tapi hatinya awas kok. Saya pernah khotbah saudara ya sebelum pandemi di Juanda sana ada PD-nya warga di sana. Saya baru 2 kali ngisi di sana, jadi saya kurang ngerti keadaan jemaat di situ. Jadi waktu saya ngisi yang kedua, nah saya baru tahu ternyata di situ ada 2 orang ibu-ibu yang musuh bebuyutan. Tapi waktu masuk pertama PD ketemu, shalom, gimana Pak Nasrul? Haleluya, bagus mah wajahnya. Mereka saya nggak tahu. Taunya itu pas doa berkat, kan duduk lesehan. Nah rupanya mereka tuh duduk pas sampingan begini Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Nah waktu mereka doa berkat begitu, kan buka tangan. Nah waktu buka tangan, senggol-senggol langsung aku jambat-jambat. Jadi doa berkat sempat tertunda untuk lerai itu Bapak Ibu. Sampai saya bilang, udah bos, lempar-lempar aku. Padahal tadi 2 orang ini bahasa rohnya paling melengking. Kebetulan dulu pas samping saya saudara. Berarti apa? Mulutnya bagus tapi hatinya ini bom waktu. Tapi saya yakin di sini nggak ada Bapak Ibu ya. Nama juga Victory loh. Jadi jangan ada seperti Bapak Ibu ya, kalau ada bertobatlah. Itu bom waktu Bapak Ibu, hati-hati. Itu yang pertama, mulut mengampuni tapi hatinya tuh ngempet. Atau yang kedua, mengampuni dengan tuntas tanpa batas. Ini baru anak Tuhan. Mengampuni dengan tuntas tanpa batas. Matius 18 ayat 18 21 sampai 22. Matius 18 ayat 21 sampai ayat 22. Model yang kedua adalah mengampuni dengan tuntas tanpa batas. Matius 18 ayat 21 sampai 22.
Dikatakan di sana, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali, kalau dihitung itu berapa Bapak Ibu? 490 kali. Saya mau nanya saudara, adakah orang berbuat salah ke kita 490 kali satu hari? Ada? Tidak ada. Setahun ada? Tidak ada. 5 tahun ada? 10 tahun ada? Seumur hidup pun tidak ada. Ini Tuhan kasih cuma perumpamaan aja. Kalau mengampuni itu jangan dibatasi gitu loh. Amin. Berapa kali pun orang itu sakiti kita, sekian kali juga kita mesti mengampuni. Amin. Yang setuju tepuk tangan bagi firman Tuhan. Berapa kali pun kita disakiti, tetap kita juga kesekian kali harus mengampuni. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir. Apa dampak kalau kita mengampuni? Apa dampaknya? Ada 3 berkat dari Tuhan kalau kita mau mengampuni seperti yang Tuhan kehendaki. Yang pertama, Matius 6 ayat 14 sampai 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Bagi orang dunia terkesan bodoh mengampuni orang yang bolak-balik menyakiti. Tapi firman Tuhan berkata ada 3 berkat yang luar biasa akan diberikan kepada mereka yang mau mengampuni seperti yang Tuhan perintahkan. Yang pertama, Matius 6 ayat 14 sampai 15. Dikatakan di situ, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Yang pertama, kalau kita mau mengampuni seperti yang Tuhan kehendaki, maka dosa kita akan diampuni. Dosa kita akan diampuni. Begini Bapak Ibu ya, di zaman yang modern sekarang, penilaian orang akan dosa cenderung remeh. Apa itu dosa? Semua juga manusia berdosa lah Pak. Tuhan juga ngertilah, cenderung remeh. Karena mereka nganggap dosa itu remeh, akhirnya apa? Mereka pun berbuat dosa tanpa merasa bersalah. Jadi Bapak Ibu ya saya beritahu, dosa adalah penghalang berkat yang tidak kelihatan. Dosa adalah penghalang berkat yang tidak kelihatan. Seandainya itu kelihatan, saya yakin kita akan berpikir beribu kali sebelum bikin dosa. Masalah tidak kelihatan, akhirnya gampang lah. Saya bagi pengikut Bapak Ibu dah 30 tahun melayani konseling pola pasang. Saya melihat orang-orang yang gampang kena santet, ekonomi hancur ya. Penyakit gak sembuh-sembuh ya gara-gara kepahitan itu. Proses itu panjang lah. Ya, panjang saudara ya, Pak Herman lebih banyak pengalaman untuk itu. Kita kalau sudah menghadapi ada dosa yang masih belum selesai, itu menghambat berkat Tuhan menjamah orang ini. Ya, proses itu panjang lah. Tapi yang paling miris selama saya pelayanan Bapak Ibu ya, menangani orang-orang yang susah mati itu. Itu selama pelayanan Bapak Ibu ya, yang susah mati itu kalau enggak karena kuasa gelap, yang kedua karena kepahitan. Udah pasti itu. Udah pasti. Bukan berarti enggak mati ya, mati tapi panjang ceritanya. Ada yang 6 bulan enggak mati-mati, ada yang 2 tahun, aduh. Harta keluarga habis ngurus itu Bapak Ibu coba. Satu kasus Bapak Ibu ada mamanya teman saya masuk di undangan saudara. Udah AI itu udah 6 bulan di rumah sakit. Dokter sampai katakan secara medis harusnya udah meninggal ini. Tapi kok nggak meninggal gitu ya. Sampai AI itu Bapak Ibu waktu saya masih kunjung rumah sakit. Maaf saudara ya, ini dilobangi sudah, dilobangi. Untuk apa? Ngambil pupnya, karena udah nggak bisa apa-apa. Saya waktu itu lihat sampai, ya apa gitu ya. Akhirnya dokter bilang udah pulang aja lah. Daripada uang kalian habis di rumah sakit. Akhirnya dibawa pulang, terus teman saya telepon saya Pak Nason. Bisa nggak tolong Bapak jadi media untuk menjadi penengah antara mama sama dedek saya. Kayaknya mereka ada masalah. Ya udahlah, ternyata mereka ada masalah. Selama AI itu masih sehat saudara ya. Ternyata itu masa lalu lah. Ya masa lalu, namanya juga orang tua anak pasti ada masalah. Tapi ternyata itu mendem. Saya ngomong sama anak-anaknya, itu ada 8 orang saudara ya, udah berkeluarga semua. Bapak, Ibu, Mama saya tahu juga manusia pasti punya kelemahan. Tapi kalau nggak ada pemberesan, kasihan Mama nggak berangkat juga lah. Tolonglah gitu. Sempat mereka juga nggak mau Bapak Ibu karena tersakiti. Saya bilang udahlah, itu kemarin lah. Saya minta tolong, kasihan kokomu yang nanggung rumah sakit itu berapa banyak sudah. Waktu itu belum ada BPJS saudara. Kasihan kokomu ini. Udah berapa duitnya habis, kali juga nggak ada bantu. Tuh saya bilang begitu, diam aja mereka. Tolonglah kalian masuk kamar, bilang ke telinga Mama. Mama, aku ngampuni Mama, ampuni aku ya Mah. Ngomong telinganya masing. Oke,
Akhirnya mereka satu-satu. Nah A itu kan memang udah koma tapi dia masih dengar. Jadi saya lihat dari jendela kamar saudara ya, itu bahasa Bapak Ibu. Saya ngerti A itu merasa bersalah tapi nggak bisa apa-apa, tubuhnya udah lemah. Akhirnya begitu anak-anaknya bilang, mama, aku ngampuni mama, ampuni aku ya ma. Nangis saudara. Satu keluarga nangis di kamar itu. Kami doa penutup, lalu saya pulang. Saya pulang jam 9 malam. Jam 6 pagi saya ditelepon, AI itu berangkat, selesai. Saya mau nanya Bapak Ibu ya, di sini ada yang kepingin sulit mati? Ada? Ada yang sulit mati nggak? Nggak ada kan? Makanya ngampuni saudara. Ini saudara ya, hidup kita udah sulit loh, mati pun sulit. Jadi apa itu coba? Saya berharap jangan ada seperti Bapak Ibu ya, ampunilah. Supaya apa? Kita diberkati. Amin saudara, kita diberkati, jalan itu lancar. Karena kekudusanlah yang menggerakkan sorga memberkati kita. Amin. Iya, tanpa itu tidak bisa. Makanya kalau kita mau mengampuni, yang pertama dosa kita akan diampuni. Yang kedua, Matius 5 ayat 23 sampai 24. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Berkat yang kedua yang kita dapatkan kalau kita mengampuni, Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Alkitab berkata kalau kita ibadah, ternyata ada ganjalan di hati kita terhadap seseorang di situ. Selesaikan dulu baru engkau beribadah, barulah engkau mempersembahkan persembahanmu kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau mengampuni seperti Tuhan kehendaki, maka ibadah dan persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah, persembahan kita, pelayanan kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saya mau nanya, tujuan utama kita beribadah itu apa? Apa tujuan utama kita beribadah? Oke lah, kita memuji Tuhan dengan firman Tuhan. Tapi bukan itu utama. Utama adalah kita dapatkan perkenanan Tuhan. Itu dia. Bapak Ibu sadar nggak tadi waktu kita nyembah ada sesuatu yang ilahi turun di sini. Itu urapan. Amin. Itu nggak kelihatan, tapi akan hinggap kepada mereka yang hatinya bersih. Begitu saudara pulang dapatkan urapan, apapun yang kau kerjakan pasti berhasil. Amin. Iya. Tapi hatinya yang kotor, pulang kau kosong Bapak Ibu. Makanya kalau saya perhatikan dalam ibadah ya, begitu pulang nanti dari gereja akan terbagi dua kelompok jemaat. Yang pertama hidupnya diberkati, yang kedua gitu-gitu aja. Nggak ada perubahan. Padahal khotbah sama, pujian sama, doa berkat lo sama. Coba, kok bisa beda? Masalahnya di sini. Buka Matius 5 ayat 8. Hati itu yang menentukan. Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8 dikatakan di sana, berbagailah orang yang apa saudara? Suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di sini bukan berarti kita melihat Tuhan secara visual nyata, enggak. Kita akan mengalami kuasa Tuhan, pembelaan Tuhan. Doa-doa kita dijawab. Kenapa? Karena hatinya suci. Pegang tuh baik-baik Bapak Biak. Jadi kalau saudara mengganjal, ampunilah supaya ibadahmu berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, kita akan dapatkan berkat pembelaan Tuhan. Saudara, Allah yang kita sembah bukan Allah yang tidak peduli kepada anak-anak kita, tidak. Dia ngerti mengampuni itu gak gampang. Dan Tuhan menghargai orang-orang yang berupaya untuk mengampuni. Dan Tuhan pasti akan bela perkaranya, itu pasti. Amin. Saya perhatikan saudara, ada dua cara Tuhan menghadapi orang yang menyakiti kita kalau kita mengampuni mereka seperti yang Tuhan perintahkan. Yang pertama, mari buka Amsal 16 ayat 7. Ada dua sikap Tuhan memperlakukan orang yang menyakiti kita kalau kita mengampuni mereka. Amsal 16 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Cara Tuhan pertama adalah Tuhan bisa ubah orang itu jadi teman baik kita, bisa. Tapi dengan catatan apa saudara? Kita mesti mengampuni. Ya. Mengampuni, doakan dan jadi berkat. Orang itu bisa jadi teman baik, bisa. Kebetulan ayat ini pernah saya alami saudara ya, istri saya. Kami tinggal di Kebraun, istri saya ada buka usaha kecil salon di sana. Tapi di kejadian udah lama saudara ya. Satu saat kami dapat tetangga, pas dia buka ruko di depan salon istri saya.
Kalau saudara masuk ke Brown Gang 5 itu nanti ada pertokoan Green Smart, nah kami di situ. Depan. Dia buka usaha toko, usaha jualan susu saudara. Orang ini datang kayak petatang-petatang gitu, agak-agak preman gitu saudara, arogan. Jadi orang-orang di ruko itu gak suka oleh orang ini. Tambah lagi dia bikin perkara dengan istri saya, padahal baru datang loh. Yang orang kalau baru jadi tamu kan dia ramah tamalah dengan tetangga sekitar BPI. Enggak, petatang gitu. Itu keset kami diambil jadi kesetnya dia. Terus itu kan salon kan ada anduk-anduk Bapak Ibu ya, dibikin jadi kain lapnya dia coba. Apa enggak nih darah tinggi kita gini? Terus istri saya bilang, bang itu orang kok depan kurang ajar betul ya. Kok kayak gini loh? Saya bilang, kok ada tetangga kayak gini? Saya pikir gitu ya. Cuma saya diamkan. Sampai akhirnya pas waktu saya jemput istri saya, ketemulah saya dengan orang itu. Orang itu malah pelotot saya gini. Nantang-nantang kayak mau ngajak berkelahi Bapak Ibu. Saya dalam hati ini gak tahu diri, udah badannya kecil. Iya, bisa tak keput bisa saudara, bisa. Cuma masalahnya saya pendeta. Kalau pendeta kan gak bisa mukul orang saudara. Kalau gak pendeta dia tak pukul tuh orang saudara. Oh nantang-nantang. Dalam hati ini kok ada orang kayak gini ya. Akhirnya sudah saya abaikan aja gitu. Pulang ke rumah saya doa, Tuhan kenapa kami punya tetangga begini Tuhan, kok capek kita ya, tiap hari ada masalah gitu. Nah waktu saya ngobrol dengan Tuhan begitu, tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, beli susunya. Dia jualan susu herbal saudara ya. Akhirnya saya bilang sama istri saya, coba nanti kau beli susunya dia lah. Kok enak gitu ya. Udah anduk kita diambil, keset diambil, beli lagi susunya dia. Kok enak-enak dia. Saya bilang udahlah belilah. Habis besok akhirnya beli susu Bapak ya. Saudara tahu habis beli susu, jadi teman baik kami sampai hari ini. Coba. Iya. Bahkan paling baik dari semua orang di ruko itu Bapak Ibu. Iya. Padahal orang bukan orang Kristen, orang seberang loh. Jadi kalau misalnya saya jemput istri saya bilang, gimana Pak Pendeta? Wah jadi teman baik Bapak Ibu. Amin. Iya. Jadi saudara ya, kalau kita disakiti orang jangan suzon dulu lah. Tugas kita apa? Mengampuni, mendoakan dan jadi berkat. Nanti Tuhan bisa ubah orang itu jadi teman baik. Iya. Itu yang pertama, diubah jadi teman baik. Atau yang kedua, habis. Sakit kalau enggak mati, itu pasti saudara. Saudara, orang seperti ini hal seperti ini akan terjadi pada orang yang kalau kita sudah ampuni, kita sudah baikin, tapi lama, pasti habis, itu pasti habis. Buka Keluaran 23. Itu pasti habis. Keluaran 23, tapi dengan catatan ngampuni Bapak Ibu ya, gak ada kepahitan loh. Kalau kita kepahitan ya Tuhan lepas tangan. Keluaran 23, tapi kalau kita ngampuni, dihajar Tuhan orang itu. Keluaran 23 ayat 20 sampai 22. Dikatakan di sana. Keluaran 23 ayat 20 sampai 22. Pegang ayat ini Bapak Ibu. Kalau saudara diapa-apakan orang. Yang penting kita mengampuni, mendoakan jadi berkat. Selebihnya biarlah Tuhan yang berperkara. Keluaran 23 20 sampai 22. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengar perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan-lawanmu. Kalau engkau melakukan apa yang kufirmankan, maka musuhku, lawanku. Dahsyat saudara. Amin. Iya. Kalau saya pelayanan banyak Bapak Ibu ya. Saya perhatikan saudara orang-orang yang macam-macam dengan saya, ngutang hati pelayan saya, fitnah saya. Yang penting saya enggak balas lah. Saya cuma doakan jadi berkat. Kalau ketemu saya sapa. Masalah dia enggak nyapa urusan dia lah. Saya melihat begitu mereka kembali berbuat jahat, kalau enggak sakit pasti mati. Udah. Itu aja pasti. Contoh kesaksian Bapak Ibu ya, ini teman saya di Jombang. Sudah berapa kali saya ngisi di situ, sampai akhirnya Bapak Ibu Gembala cerita ke saya tentang pengalaman mereka pertama waktu gereja itu masih pos PI. Waduh Pak Nason, waktu pertama-tama pos PI, waduh, taulah kita orang Kristen sering kali ditindas, mentang-mentang kita minoritas. Ya, bayangkan Pak, kita hampir setiap hari Pak, apalagi hari Minggu itu membersihkan pintu gereja karena warga di sini yang tidak suka ada gereja, lumuri pintu gereja dengan kotoran manusia. Coba. Saya dengar itu bingung. Maaf Bapak Ibu ya maaf. Hewan saja ndak kayak gitu coba. Hewan aja kalau mau BAB cari tempat-tempat di mana gitu. Semak-semak. Ini loh kita manusia yang adabnya lebih tinggi daripada binatang. Kok bisa kotorannya itu taruh di rumah Tuhan coba. Hampir tiap hari Pak kami nangis bersihkan itu. Belum lagi nanti kalau kami ibadah. Nanti anak-anak muda di sini naik sepeda motor terus. Asapnya masuk gereja.
Belum lagi Pak, tetangga nih ditunjukkan sebelah kiri. Ini loh Pak, kalau kami ibadah tuh tembok tuh apa, dipukul tembok-tembok. Wah, saya nggak yakin kalau dia pakai tangan karena tembok ini tebal. Saya yakin kalau nggak pakai palu, pakai kayu sudah. Lalu saya tanya, terus Bapak Ibu tindakan bagaimana? Ya kita sudah lapor polisi, tapi ya tahulah aparat juga terbatas. Paling sekali 2 kali kunjungan, habis itu gak datang lagi. Dia ulangi lagi sama mereka. Tapi Pak Nason, saya sama jemaat sudah ambil keputusan, kami tidak akan membalas dengan kejahatan. Kita anak Tuhan. Tetap bakti sosial dilakukan. Tapi kami doa puasa keliling kampung, menyerahkan kampung ini ke dalam tangan Tuhan. Itu dia. Mereka doa puasa menyerahkan kepada sang kepala gereja, karena gerejanya diganggu oleh orang-orang situ. Oh itu dia. Mereka doa puasa, selama seminggu saudara ya keliling kampung. Bakti sosial tetap ada, bakti sosial. Habis itu, minggu-minggu berikutnya yang ganggu gereja satu persatu mati saudara. Mati. Iya. Yang pukul gereja sampai tembok langsung lumpuh saudara. Iya. Tapi kita bukan doa jahat Bapak Ibu ya. Kalau doa jahat itu gak didengar. Doa jahat itu begini, Tuhan aku disakiti, bikin dia mampus gitu. Itu gak didengar. Doa yang didengar Tuhan begini, Tuhan kami disakiti. Kita terbuka aja lah. Kami disakiti Tuhan, tapi kami mengampuni. Kami akan tetap berbuat baik dan jadikan kami berkat. Tapi tolong bela perkara kami. Nah, itu dia. Tolong bela perkara kami Tuhan. Nah, itu dia. Tuhan bela umatnya. Amin Bapak Ibu. Makanya saudara jangan takut mengampuni. Ada jamin dari Sang Punya Sorga. Pasti bela kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kita masuk yang terakhir, kesimpulan. Saya baca cuma 3 aja Bapak Ibu ya. Yang pertama, mengampuni bukanlah saran, bukan ajakan, bukan anjuran, bukan pilihan, tapi perintah. Yang kedua, ada berkat bagi yang mengampuni dan ada kutuk bagi yang tidak mau mengampuni. Kesimpulan yang ketiga, Tuhan sudah menerima dan mengampuni kita tanpa syarat. Maka kita wajib melakukan hal yang sama terhadap sesama kita. Kita tundukkan kepala. Dengan sikap doa, masing-masing datang pada Tuhan. Saya undang rekan hamba Tuhan tim musik. Worship leader singer bisa ambil tempat. Biarkan keyboard mengiringi lembut saat teduh kita sejenak. Jemaat tundukkan kepala dan tutup mata. Pada waktu saudara tundukkan kepala dan tutup mata, di situ hanya engkau dan Tuhan yang ada. Tidak ada orang lain di sana. Situlah kita harus jujur di hadapan Tuhan. Seperti apa hati kita saat ini. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu Bapak Ibu. Bahkan orang terdekat pun juga tidak tahu. Suami tidak tahu, istri tidak tahu, anak-anak orang tua juga tidak tahu. Kalau hari ini masih ada seseorang yang mengganjal di hatimu karena engkau pernah disakiti olehnya. Hari ini saudara datang bukan kebetulan. Dan hari ini saudara mendengarkan bukan suara Nahason, tapi firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu, hatimu adalah tempat tahta Roh Allah. Roh Allah ingin supaya tempatnya itu kudus. Tidak ada hal yang kotoran di sana. Sakit hati itu kotoran, dendam itu kotoran, kepahitan itu kotoran. Kalau rumah Allah kotor, bagaimana kuasa Allah bisa bekerja saudara? Di tangan Tuhan ada banyak rencananya yang luar biasa ingin dilaksanakan dalam hidup saudara. Tapi itu seringkali tertunda. Karena dia melihat baitnya itu masih kotor. Dosa itu masih ada. Sakit hati itu masih ada. Mau berapa lama saudara simpan kepahitan itu? Mau berapa lama? Ampunilah. Karena itu adalah perintah Tuhan. Ampunilah. Karena saudara sudah diampuni Tuhan. Jangan biarkan iblis berpesta pora akibat engkau masih belum mengampuni orang itu. Ampunilah. Maka lihat, semua penghalang berkat akan diangkat Tuhan. Ibadahmu akan berkenan. Engkau pulang dari ibadah gak sendirian. Ada kuasa ilahi menyertai engkau. Dan yang ketiga, engkau akan mengalami pembelaan Tuhan. Siapapun nyakiti engkau, kalau kau mengampuni, Tuhan pasti akan bela engkau Bapak Ibu. Pasti itu pasti. Saya udah ngalami itu soalnya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Yang betul-betul memperhatikan anak-anaknya yang taat. Dia tidak akan biarkan kita tergeletak. Tidak akan.
Oleh karena itu taatlah, ampunilah, maka kuasa Tuhan akan menaungi engkau, melindungi engkau dan memberkati engkau. Terima kasih Bapa. Hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau dan hamba sangat-sangat terbatas. Hamba serahkan kembali kepada Engkau Allah Roh Kudus yang tidak terbatas. Teruskan firman-Mu, mampukan kami untuk menjaga kekudusan hati kami Tuhan, agar kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, Tuhan berkati. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tatamu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hatimu. Tuhanku, bawa aku kembali darimu, lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadiratmu, meteraikanku dalam hatimu. Di hadiratmu, di hadapanmu, di pelukanmu, itulah rinduku. Katakan, jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Ya Tuhan, tanamlah aku di hadiratmu, meteraikanku dalam hatimu. Di hadiratmu, di hadapanmu, di pelukanmu, itulah hidupku. Mari Tuhan basuh keletihanku, sentuh kebaguanku, pulihkan tubuh, jiwa, juga rohku. Habiskan kerinduan
Jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang kau beri. Kananlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, Makasih Tuhan. di pelukan-Mu, itulah hidupku. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Jiwaku terbuka selidiki, nyatakan Segala perkara, terima kasih Tuhan. singkapkan Semua yang terselubung supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Makasih Tuhan. Jiwaku Terbuka untuk-Mu, Tuhan. Sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, ya Tuhan, supaya layak di hadapan-Mu, biar ini doa kami. Jiwaku terbuka untuk-Mu, Tuhan. Sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapan-Mu, Tuhan. singkapkan Semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. singkapkan Semua yang terselubung, makasih Tuhan. supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa, biarlah itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Tuhan, kami tidak mau ada akar pahit tumbuh dalam hidup kami. Kami tidak mau terjadi kecemaran dalam kehidupan kami dan orang-orang di sekitar kami. Biarlah hanya Tuhan dan firman-Mu yang menguasai hidup kami.
Kami percaya Tuhan itu ada. Engkau Tuhan keadilan bagi kami. Bahkan Engkau yang berperang ganti kami dan kami diam saja. Kami lihat bagaimana Tuhan bertindak. Terima kasih untuk kebenaran firman ini. Aku berdoa setiap kami, setiap umat Tuhan. Kami semua yang dengar firman ini diberi kekuatan Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kalau sebentar kami juga diberi kesempatan untuk beri yang terbaik. Mari Tuhan Kau bicara pada kami berapa yang harus kami beri. Biar itu keluar dari hati yang mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang siap untuk jadi berkat sama-sama berkata, amin, 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 amin. Bapak Ibu diberkati dengan firman yang disampaikan. Bapak Ibu, kalaupun ada satu hal yang paling sulit dalam kita mengikut Tuhan, yaitu waktu Alkitab bicara tentang apa? Pengampunan. Nah, saya lagi baca buku Bapak Ibu tentang kehidupan emosi yang sehat. Tadi saya baca begini, bagus sekali, bahwa berkat yang terbesar yang diberikan Yesus yaitu apa yang Yesus sudah kerjakan untuk kita. Apa yang Yesus kerjakan untuk kita? Dia berkorban untuk kita. Hasilnya apa? Kita diselamatkan. Itu berkat terbesar. Apa? Apa yang Yesus kerjakan untuk kita. Tapi berkat kedua terbesar yang Yesus buat untuk kita. Ini cukup kaget saya bacanya. Yaitu apa yang tidak Dia kerjakan. Sekali lagi, berkat terbesar keduanya apa? Apa yang tidak dikerjakan. Apa yang Yesus tidak kerjakan? Waktu Dia diolok-olok untuk membela diri. Kalau kamu memang anak Allah, turunkan dirimu, bela dirimu. Kamu bisa nyembuhin orang lain, bisa nolong orang lain, masa kamu tidak bisa nolong dirimu sendiri? Kalau Yesus terprovokasi untuk melakukan itu, yang terjadi apa Bapak Ibu? Tidak selamat kita. Jadi berkat terbesar kedua yaitu apa yang tidak dilakukan oleh Yesus. Dan yang luar biasa, Yesus ini emosinya stabil sekali. Disakiti begitu rupa, doanya gimana? Bapa, apa? Ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu doanya Yesus. Tapi kalau sekarang rasanya doanya perlu direvisi deh. Tuhan, ampuni mereka, karena mereka tahu apa yang mereka buat. Lo masa enggak tahu sih? Kalau kata-katanya melukai orang. Masa enggak tahu kalau fitnah sudah tersebar kemana-mana? Masa enggak tahu sih? Tahu sudah. Tapi apakah mereka berhenti melakukan? Enggak, tetap jalan terus. Nah, tantangannya di sini Bapak Ibu. Ya, tak kasih tahu, tantangannya di sini. Kalau Anda disakiti, terus Anda tidak punya kemampuan untuk membalas, ya orang bilang, pasrah, nerimo. Kenapa? Ya tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk membalas. Anda tidak membalas karena apa? Anda tidak punya apa-apa. Tapi yang sulit itu di sini. Anda disakiti, Anda dilukai, Anda dikhianati, Anda difitnah. Tapi Anda punya kekuatan, kemampuan untuk balas. Apa yang kamu lakukan?
jawaban. Angel, Pi. Aku pakai hukum fisika aja, Pi. Di mana ada aksi, sesuai enggak? Salah enggak? Ayo. Aku pakai hukum aja, Pi. Hukum tumbuhan. Apa yang kau tabur, itu kau. Saudara, butuh kedewasaan secara emosi. Untuk Anda sekalipun punya kemampuan untuk membalas. Tapi Anda berkata, tidak. Apakah itu mudah? Hah? Oh, saudara, perangnya itu tiap hari, saudara. Tapi mintalah kekuatan Tuhan. Nah, minggu besok saya akan bicara tentang apa? Kesehatan emosi kita. Saya katakan hari Minggu kemarin, Musa itu tidak masuk tanah perjanjian bukan karena dia tidak doa puasa. Bukan karena dia tidak jumpa Tuhan, bukan karena dia tidak karib sama Tuhan. Musa tidak masuk tanah perjanjian. Karena apa? Dia gagal menguasai apa? Emosinya dia. Olehnya hati-hati. Kita harus punya apa? Kedewasaan secara emosi. Ya, oke, itu hari Minggu nanti. Mari Bapak Ibu sekarang diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik. Baik lewat barcode maupun petugas yang menjalankan tugas, maupun lewat transfer ke rekening BCA seperti biasa ya. Dipersilakan. Dan besok hari Jumat ada anak-anak LUC, ya, saya akan sampaikan firman. Dan ada juga tim sosial. Ya, Pak, mana koordinatornya? Halo, besok ada ya? Ada tim sosial, mari Bapak Ibu besok kumpul jam 10. Sekarang kumpulnya masih jam 10 gitu santai kok Bapak Ibu. Kalau ada datang koordinatornya main biliar di bawah dulu. Sama ini, sama Tony ini, ya koordinator sama Tony latihan mau ikut lomba katanya nanti. Mau nantang Pak Gembala katanya. Ya coba aja nanti dilihat ya. Oke, dan hari apa lagi ya? Hari Minggu ya? Oke, hari Minggu saya akan sampaikan firman. Bulan lalu saya tidak khotbah saudara di hari Minggu pagi. Nah bulan ini saya akan khotbah tentang kesehatan emosi. Oke, saya rasa tidak ada lagi pengumuman. Habis ini ada night of worship ya, sama-sama kita mau berdoa. Yuk kita akhiri ibadah kita. Sekali lagi terima kasih Pak Nason untuk firman Tuhannya. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, Sebab kasih setiamu mari Bu Siana bisa maju ke depan. dalam hidupku, Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memujimu, ku bersyukur padamu. sebab kasih setiamu Amin. Di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. ku memujimu. Ya Tuhan, ku mengucap syukur Tuhan malam hari ini buat lawatan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami percaya
Mereka sudah berikan hati yang terbaik buat Engkau. Berkati pelayanan mereka makin hari makin indah di hadapan-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Nahason yang sudah membawa firman Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Semua kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya malam hari ini Tuhan, apapun yang kami perkatakan di bumi saat ini, semua terikat di surga. Karena itu kami mau mendeklarasikan iman kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya diberkati, saya sejahtera, saya berhasil, saya berkemenangan, saya berbakat, saya kreatif, saya bijaksana, saya sehat, saya dalam keadaan baik, saya kuat, saya bahagia, saya berharga, saya diampuni, saya diurapi, saya diterima, saya diperkenan, saya dipersiapkan, saya termotivasi, saya disiplin, saya istimewa, saya murah hati, saya anak Allah yang maha tinggi. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat yang buat kita senantiasa terima kebaikan, kemurahan, keajaiban dan anugerah Tuhan. Berkat yang membuat kita sehat, diberkati di bumi, diberkati di surga. Berkat yang membuat rumah tangga kita di dalam damai sejahtera. Dan apapun yang kita kerjakan dan yang keturunan kita kerjakan, itu yang akan Tuhan buat berhasil, beruntung, berkemenangan dan berkelimpahan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Berkat yang buat hidup kita lebih dari pemenang. Dan biarlah kita terima great breakthrough. Karena Tuhan Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Seperti Tuhan mendengar setiap doa Yabes. Percaya malam hari ini Tuhan juga mendengar doa-doa kita. Percaya Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Mari saudara terkasih, kita percaya, kita terima semua berkat-berkat ini. Sama-sama kita katakan amin. Selamat malam Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita doa yuk. Berdoa sama-sama.